Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Livio Jubrianda. Nah, pada kali ini saya melakukan penugasan pembuatan instrumen tes pada mata kuliah evaluasi pembelajaran program studi pendidikan teknik bangunan dengan dosen dokter yang akut SPD MPD. Oke, kita masuk ke dalam identitas instrumen tes. Kompetensi inti KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja. Dasar-dasar teknik konstruksi dan properti pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar KD 312, yaitu menganalisis penggunaan material dan alat untuk pengerjaan konstruksi. Pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Kelasnya yaitu kelas 10 SMK dengan jurusan teknik konstruksi dan properti. Jenis tesnya yaitu tes objektif pilihan ganda, jumlah butir soal 10 butir, jenis penilaian pengetahuan KI 3. Selanjutnya ke dalam kisi-kisi soal. Nah, di sini kisi-kisi soal ini terdapat tabel nomor, KD kompetensi dasar, materi pokok, level kognitif, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Oke, KD-nya ini sama semua ya, 3.12 yang saya pilih pada sebelumnya, saya jelaskan sebelumnya juga. Dan bentuk soalnya semuanya 10 soal ini pilihan ganda. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini indikator soalnya peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis material utama dalam konstruksi dengan level kognitif C1 mengingat, dan materi pokoknya itu material bangunan dasar. Nah, untuk soal nomor 2, indikator soalnya peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bahan bangunan tertentu dengan level kognitif C2 memahami, dan materi pokoknya itu fungsi material struktur. Soal nomor 3, yaitu indikator soalnya peserta didik dapat memahami fungsi alat potong dalam pekerjaan konstruksi dengan level kognitif C2 memahami, dan materi pokok alat pemotong material. Soal nomor 4, indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menentukan alat berat yang sesuai untuk pekerjaan tanah dengan level kognitif C3 menerapkan, dan materi pokok yaitu penggunaan alat berat. Soal nomor 5, indikator soalnya peserta didik dapat memilih material yang efisien untuk pembangunan dinding dengan level kognitif C3 menerapkan, dan materi pokok efisiensi material. Soal nomor 6, dengan indikator soal yaitu peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dua alat konstruksi dengan level kognitif C4 menganalisis, dan materi pokok yaitu perbandingan alat kerja. Soal nomor 7, indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menganalisis karakteristik bahan sesuai standar mutu dengan level kognitif C4 menganalisis, dan materi pokok yaitu analisis kualitas bahan. Soal nomor 8, yaitu indikator soalnya adalah peserta didik dapat mengevaluasi pemilihan alat berdasarkan efisiensi kerja dengan level kognitif C5 mengevaluasi, dan materi pokoknya adalah evaluasi penggunaan alat. Soal nomor 9, dengan indikator soal yaitu peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan penggunaan material lokal dengan level kognitif C5 mengevaluasi, dan materi pokoknya itu adalah evaluasi material lokal. Soal nomor 10, dengan indikator soal yaitu peserta didik dapat merancang inovasi alternatif penggunaan bahan bangunan dengan level kognitif C6 mencipta, dan materi pokoknya adalah inovasi material bangunan. Selanjutnya kita masuk ke dalam 10 soal pilihan ganda yang saya buat. Soal pertama dengan level kognitif C1 mengingat, yaitu
Jenis material yang umum digunakan sebagai bahan utama dalam struktur bangunan bertingkat adalah A. Kayu lapis, B. Gypsum, C. Beton bertulang, D. Plastik HDPE. Kunci jawabannya yaitu C. Beton bertulang. Soal nomor 2. Pada level kognitif C2 memahami, soalnya yaitu fungsi utama penggunaan baja tulangan dalam struktur kolom adalah untuk A. Mengurangi biaya konstruksi, B. Memberi kekuatan tarik pada struktur beton, C. Mempermudah pengecoran, dan D. Menahan beban horizontal dari atap. Kunci jawabannya yaitu adalah B. Memberi kekuatan tarik pada struktur beton. Soal ketiga, dengan level kognitif C2 memahami, yaitu alat yang digunakan untuk memotong besi tulangan pada pekerjaan beton bertulang adalah A. Tang kombinasi, B. Gunting seng, C. Gerinda tangan, D. Martil kayu. Jawabannya adalah C. Gerinda tangan. Soal nomor 4 dengan level kognitif C3 menerapkan. Soalnya yaitu seorang pekerja konstruksi akan meratakan timbunan tanah pada lahan kosong. Alat berat yang paling tepat digunakan adalah A. Ekskavator, B. Kren, C. Bulldozer, D. dump truck. Jawabannya yaitu C. bulldozer. Soal 5 dengan level kognitif C3 menerapkan. Soalnya adalah untuk membangun dinding pada rumah satu lantai dengan anggaran terbatas, material yang paling efisien dari segi biaya dan waktu pemasangan adalah A. Bata merah, B. batako, C. beton pracetak, dan D. kayu ulin. Jawabannya adalah B. batako. Soal nomor 6 dengan level kognitif C4 menganalisis. Perbandingan antara penggunaan mesin molen dan pengadukan manual pada pekerjaan pengocoran beton menunjukkan bahwa mesin molen A. membutuhkan tenaga kerja lebih banyak, B. tidak cocok untuk area sempit, C. menurunkan kualitas campuran beton, dan D. mempercepat proses dan menjaga homogenitas campuran. Jawabannya yaitu D. mempercepat proses dan menjaga homogenitas campuran. Soal nomor 7 dengan level kognitif C4 menganalisis. Seorang teknisi mengevaluasi dua jenis bata merah dan hebel. Berdasarkan mutu dan daya serap air, hebel memiliki A. daya serap air lebih tinggi dan mutu rendah, B. daya serap air lebih rendah dan mutu lebih stabil, C. tekstur kasar dan mutu tidak konsisten, dan D. komposisi pasir lebih dominan dari semen. Jawabannya adalah B. daya serap air lebih rendah dan mutu lebih stabil. Soal nomor 8 dengan level kognitif C5 mengevaluasi. Dalam proyek pengecoran kolom bangunan tinggi, alat bantu pengecoran yang paling efisien digunakan untuk mencapai hasil cepat dan merata adalah A. ember manual, B. alat dorong atau wheelbarrow, C. concrete pump, dan D. sekop. Jawabannya adalah C. concrete pump. Soal nomor 9 dengan level kognitif C5 mengevaluasi. Penggunaan batu kali sebagai fondasi rumah sederhana di wilayah pedesaan memiliki kelebihan utama, yaitu A. mudah dibentuk dan ringan, B. tahan terhadap beban dinamis tinggi, C. murah, kuat, dan tersedia secara lokal, D. lebih fleksibel dari batu bertulang. Jawabannya adalah C. murah, kuat, dan tersedia secara lokal. Soal nomor 10 dengan level kognitif C6 mencipta. Jika Anda bertugas merancang dinding bangunan ramah lingkungan di daerah beriklim panas, alternatif inovatif material yang dapat digunakan adalah A. kaca temper untuk seluruh dinding, B. plastik daur ulang dengan rongga ventilasi, C. batako dengan pelapis cat sintetis, dan D. triplek berlapis aluminium. Jawabannya adalah B. plastik daur ulang dengan rongga ventilasi. Sekian pemaparan pembuatan tes instrumen tes untuk penugasan evaluasi pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang terdapat pada penjelasan saya berikut, mohon dimaafkan. Apabila ada masukan atau komentar bisa diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.